Hari ini aku bakalan bikin video night skincare rutin dan aku mau ngebahas sebuah kasus dan masalah yang sekarang lagi rame banget. Awalnya aku tuh mikir kayak ini kayaknya nggak perlu dibahas deh, ya udah deh mau aku skip. Tapi ternyata ini tuh kayak kasus penipuan gitu. Korbannya semakin banyak terutama di dunia online. Aku udah ngobrol sama salah satu orang yang memang ada di kasus ini dan sudah terverifikasi. Jadi tujuan aku bikin video ini aku mau ngejelasin sama kalian, siapa tahu nanti ke depan ini penipuannya akan terjadi lagi atau orangnya comeback dengan melakukan penipuan yang berbeda, atau salah satu di antara kalian, amici-amiciku yang ada di dunia online pernah menjadi korbannya juga. Nah, kalian bisa ikutin videonya dari awal sampai selesai. Kalian di dunia perskincarean itu muncul akun yang emang viral. Menurut aku sih dia lumayan viral ya, kayak semua konten-kontennya tuh bagus dan mengedukasi. Pas aku nonton juga kayak, wah ini kontennya emang sangat membantu banget ya. Ini disebutnya si Dutain, kita sebutnya Dutain aja. Tapi nanti kalau kalian mau tahu akunnya, ini akunnya yang di sini nih. Nah, terus aku lumayan suka ngikutin konten-kontennya dia, dan si Dutain ini tuh kontennya suka sama dengan si Duta Konsumen. Nah, Duta Konsumen akunnya di sini. Kalau misalnya kalian merupakan salah satu korban dari si Dutain ini, kalian bisa menghubungi Mbak di Duta Konsumen karena mereka lagi ngumpulin korbannya supaya si korbannya tuh bisa minta ganti rugi atau bisa bersatu padu mengumpulkan bukti-bukti supaya si Dutain yang sebagai pelaku ini tuh bisa terjerat hukum. Nah, kan awalnya tuh si kontennya itu lebih ke tentang minuman-minuman serbuk, terus minuman-minuman yang kolagen, terus skincare bermerkuri, mirip-mirip Dr. Richard, mirip-mirip dengan dokter-dokter TikTok yang sekarang gitu. Dan menurut aku itu kontennya mengedukasi. Lalu lama-kelamaan dia pindah ke konten-konten nge-review skincare. Banyak review-review skincare yang dibahas sama si Dutain ini. Dan dia tuh ngasih lihat hasil di kulit wajahnya dia. Sampai situ aku masih kayak oh ya udah gitu. Nah, sampai akhirnya karena dia tuh banyak membahas konten tentang merkuri gitu, dia bilang dia tuh mau nge-review semua skincare dengan uji lab. Nah, kalau misalnya kalian pernah atau suka nontonin video aku, pasti kalian tahu aku pernah melakukan uji lab sama salah satu brand. Dan ini tuh alasannya karena banyak banget orang yang bertanya sama aku tentang ini tuh beneran ada merkurinya nggak sih? Ini tuh beneran berbahaya nggak sih si skincare ini? Nah, videonya yang ini nih, ini aku ngebahas, aku beneran datang ke labnya, aku tunjukin si kayak kwitansinya gitu dan hasil untuk si tes labnya. Itu aku researchnya lama banget, aku cari-cari tahu harus perlu tes apa aja sih, ini tuh artinya apa sih. Nah, pada saat si Dutain ini sampai ngomong dia kan nge-review dan ngetes semua jenis skincare gitu, aku udah ada sanksi juga karena pada saat aku melakukan hal itu sama satu brand ini aja, itu tuh dulu kayak riweuh banget, ribet banget, terus harus datang ke si tempat ujinya, terus udah gitu ngantrinya tuh bisa sampai 7-14 harian. Nah, aku sampai kayak, hah? Emang bisa ya kayak segampang dan secepat itu? Dan jangan salah ya, harganya juga mahal. Makanya aku nggak berani dan menurut aku itu berat di ongkos banget kalau nge-reviewin semua brand skincare. Nah, ini aku sambil skincarean malam ya. Malam ini aku lagi pakai serum niacinamide yang 10% dari Something. Sambil aku mau nunjukin sama kalian, aku skincarean lagi pakai si Medicube lagi. Kemarin kan udah aku unboxing, nah kita lanjutin. Sampai akhirnya dia mengeluarkan pernyataan kalau misalnya dia itu akan ngecek semua brand skincare ke lab. Dari situlah aku mulai kayak, wah ini sus banget nih, maksudnya akunnya semua brand skincare, dan memang tipe-tipe nge-reviewnya dia juga tipe-tipe nge-review yang sinis gitu ya, dimana menurut aku itu nggak ada masalah sih karena setiap orang tuh punya style untuk mereview masing-masing. Nah, setelah itu dia jarang FYP lagi tuh di aku, kayak oh ya udah aja. Tiba-tiba ramelah kasusnya. Kan setahu aku si Dutain ini tuh berteman dengan si Duta Konsumen.
di mana mereka tuh sama-sama membahas soal salah satu minuman kesehatan, membahas tentang minuman-minuman serbuk kolagen gitu. Nah, ternyata akhirnya si duta konsumen ini buka suara. Dia bilang bahwa saya tidak pernah ketemu sama si dutain. Mereka tuh baru kenal bulan Oktober di TikTok doang. Terus untuk urusan penipuan dan segala macam, duta konsumen nggak ikut-ikutan, dan duta konsumen itu nggak terafiliasi sama sekali dengan si dutain ini, karena si dutain ini tuh ternyata buka open endorse yang termasuk open endorse-nya itu open endorse tes ke lab. Menurut aku kalau sampai open endorse tes ke lab itu rate-nya bakal mahal banget sih, karena aku pernah ngetes ke lab yang aku bilang itu harganya memang mahal banget. Maksudnya untuk tes ke lab-nya aja tuh mahal. Terus kalau untuk ongkos nge-review dianya tuh berapa gitu. Wah, aku pikir berani juga ya ngasih harganya. Nah, awalnya aku belum terlalu mengikuti juga, tapi ternyata sama si duta konsumen ini di-spill dari yang korban-korbannya, ada yang bilang bahwa mereka tuh bayarnya tuh dari mulai 10 juta, 15 juta, sampai 35 juta, bahkan ada yang lebih katanya. Nah, kasusnya berawal dari si brand-brand yang meminta agar si dutain ini melakukan tes lab, ternyata nggak dites-tes, bahkan dimintain kwitansi tesnya aja tuh nggak dikasih. Pada saat dikasih pun, ternyata si bukti kwitansinya aja tuh itu tuh bukti palsu gitu loh, yang kayak ditempelin stiker-stiker gitu ya. Sebagai yang punya brand khawatir dong, akhirnya nanya, emang ini di lab mana, kita mau ngecek. Dan aku pernah kan ngetes di lab gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngetes di lab itu, pertama kita datang, kita tunjukin dulu semua skincare yang kita bawa. Terus udah gitu dia akan nanya tesnya mau tes apa aja, terus aku kasih tahu. Terus si mbaknya tuh kalau waktu aku dulu ngasih tahu, ini kalau misalnya dites produknya akan habis ya, karena kan dipakai untuk ngetes. Nah, terus dikasihlah kwitansi, di mana si kwitansinya itu tuh akan dijadiin bukti nanti pada saat kita mau minta hasil labnya. Nah, setelah itu kita bayar deh. Setelah bayar, si hasilnya itu bisa dikirim lewat pos, bisa diambil langsung ke sana, atau bisa online juga deh kalau nggak salah ya, seingat aku. Cuman waktu itu aku mintanya tuh datang ke sana deh, aku lupa deh, ada di video aku itu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa lihat hasilnya. Dan untuk lihat hasilnya aja tuh nggak bisa orang awam yang kayak kita-kita gini ya, tiba-tiba ngelihat hasil uji labnya langsung ngerti, oh ini tuh tidak mengandung. Enggak, itu pun aku konsultasi sama teman aku nanya, ini gimana sih, apakah ini trusted atau tidak gitu. Nah, setelah itu aku nanya, nah si dutain ini pada saat ditanya sama brand, apakah udah ada belum kwitansinya? Dia tuh ngelak terus. Ternyata setelah diselidiki, tidak terbukti gitu, nggak ketahuan bahwa si skincare-nya itu sebenarnya dibawa kemana sih? Di tes lab atau enggak sih? Nah, yang pada punya skincare ini ternyata ngadu sama duta konsumen, karena mereka taunya duta konsumen ini berteman dengan si dutain ini. Dari situlah bola salju bergulir. Banyak banget yang bilang dan ngaku kalau mereka adalah korban si dutain ini. Sampai ada yang mengangkat masa lalunya kalau si dutain ini tuh pernah jadi tukang pijit di Jakarta. Terus ada yang ngebahas juga bahwa si dutain ini kan dari Medan dulunya. Nah, pas di Medannya itu tuh dulu kerjanya di bank jadi teller, tapi problematik juga. Itu sampai ada yang menceritakan gitu ya, ngasih tahu gitu. Singkat cerita, akhirnya duta konsumen ini, dimana yang aku tahu tuh cewek, aku udah DM-an juga. Jadi kalau duta konsumen ini memang bikin akun itu untuk pendidikan katanya, untuk edukasi lah ya ibaratnya. Nah, dia tuh bilang bahwa ternyata mereka tuh berteman, si dutain yang penipu ini dengan si duta konsumen itu berteman dari Oktober. Itu pun katanya nggak pernah ketemu secara langsung, jadi cuman kayak ketemu online aja.
DM, terus si dutain yang penipu ini tuh tiba-tiba kayak ngedeketin gitulah sama si duta konsumen. Si duta konsumen katanya saat itu followernya masih kecil, merasa kayak wah ada akun yang followernya gede mau ngebantu ini, nge-share juga. Dan ternyata semua draft yang dipost yang aku bilang tadi dia banyak ngasih edukasi tentang minuman serbuk lah, minuman kolagen, itu tuh ternyata draftnya disediain sama si duta konsumen. Bahkan saat dia mau mereview skincare aja, dia nggak ngerti, dia nanya sama duta konsumen. Nah, menurut aku itu aja udah kayak, oh pantes. Tapi kan dia tuh kalau misalnya suka ngepost tuh kayak yang bener-bener ngerti banget ngelebihin orang lab gitulah. Dia tuh pede banget. Sedangkan yang aku perhatikan tuh jarang banget gitu orang yang kalau bukan dokter mereview sampai sebegitunya. Nah dari situlah karena mungkin si duta konsumen juga banyak banget ditagihin sama orang-orang karena dianggapnya mereka sama atau berteman, akhirnya buka suara. Jadi penipuan yang terjadinya itu yang pertama katanya tuh waktu di Medannya dia pernah ada kasus tentang sembako-sembako gitulah ya. Yang di Medan itu dia ada kasus tentang penimbunan masker karena waktu itu masih lagi pandemi. Lalu dia kabur katanya ke Jakarta. Pada saat dia kabur ke Jakarta, mulailah dia tuh nge-brandingin diri sebagai orang kaya. Agak halu juga sih. Aku tahu lah pernah berurusan dengan orang-orang halu kayak gitu. Dan dia tuh nge-brandingin dirinya tuh kayak orang kaya banget. Jadi suppliernya Indomaret. Terus dia tuh melakukan penipuan sembako. Nah setelah itu dia kabur, ngilang beberapa bulan, terus tiba-tiba dia muncul lagi mengekspos rumah temennya yang dia aku sebagai rumahnya dia untuk membahas cerita horor. Rumah itu tuh katanya memang horor, tapi itu rumah temennya. Nah di situ kalau nggak salah tuh dia ngebahas Jumat Berkah gitu atau produk pre-love ya. Pokoknya itu aku juga rada kurang jelas lah timeline waktunya. Pokoknya dia tuh korban penipuannya tuh pernah bikin channel Telegram, di mana si channel Telegramnya ini tuh dia sama follower-followernya bikin Jumat Berkah, di mana dia tuh bilang katanya dia tuh punya 65 anak yatim yang diurus, sehingga orang-orang tuh jadi kayak mau nyumbang kan, apalagi dia tuh brandingnya selalu bawa-bawa tas Hermes, terus di salah satu fotonya juga ada dia pakai tas Hermes sampai 2 gitu kan. Nah mungkin makanya orang-orang juga percaya ternyata si Jumat Berkahnya itu tuh hoax karena tidak pernah ada transparansi. Bahkan katanya bukti bahwa pemberian si Jumat Berkahnya itu tuh nggak pernah ada. Diambil dari Pinterest kalaupun ada. Nah lalu setelah itu muncullah pre-love karena branding dia tuh sebagai orang kaya kan. Nah dia tuh nge-pre-lovein produk-produk yang dia punya. Sampai ada yang transfer 5 juta lah, ada yang transfer 2 juta lah. Setelah dia pre-lovein tentu saja produknya tidak dikirim. Yang aku baca-baca sih banyak banget korbannya. Dari mulai yang apa sih Jumat Berkah itu, terus yang pre-love itu. Nah sekarang yang terbaru itu adalah kasus yang skincare ini. Dan banyak juga katanya kalau brand skincare yang UMKM itu nggak di-post-post sama dia, tapi kalau misalnya brand-brandnya gede, di TikToknya terkenal, sama dia itu langsung di-post. Jadi dia tuh kayak bisa memilah dan memilih mana yang akan speak up dan mana yang enggak. Ini agak serem juga sih karena terakhir barusan aku cek saat kasus ini bergulir tuh dia sempat off komen, jadi kita tuh nggak bisa komen di postingan dia. Nah tapi tadi tuh dia update story, dia tuh lagi ada di luar negeri, lagi dia ada di Malaysia. Tapi di salah satu akun yang suka ngebahas tentang dia tuh bilang katanya itu tuh draft udah lama sebenarnya, bukan yang sekarang dia lagi di Malaysia. Terus ada yang bilang juga katanya ini tuh udah pola banget, nanti dia bakalan ngilang, terus 6 bulan dia akan kembali lagi dengan branding yang ganti lagi entah apa gitu. Dan korbannya tuh pasti orang baru. Nah karena si Mbak Duta Konsumen ini punya source yang cukup dan menurut aku sih bukan orang sembarangan ya, karena mereka punya tim legal, terus mereka tuh benar-benar kayak mendalam banget gitu untuk sebelum mereka post sesuatu
Nah, akhirnya sama Duta Konsumen sekarang lagi mau dikasusin. Makanya aku bilang kalau misalnya kalian pernah berurusan dengan akun si Dutain ini, atau pada saat dia jual pre-love, atau pada saat dia Jumat Berkah, nah kalian bisa hubungin akunnya Mbak Duta Konsumen. Dan satu lagi, dari modus penipuan dia itu rata-rata dia tuh kalau minta transferan nggak pernah ke rekeningnya dia, makanya susah banget ke track. Biasanya tuh dia pakai e-wallet gitu loh, kayak GoPay, OVO, Dana. Nah kalau yang kayak gitu-gitu kan memang susah banget ya ke deteknya. Kalau ke bank kan kita bisa nyamperin bank, kita bilang akun ini nipu nih gitu. Nah dia tuh pinter banget, kalaupun sampai dia transfer ke rekening, itu tuh katanya rekening orang lain. Dan kalau misalnya diperhatikan ya, aku juga baru menyadari dan membaca-baca, ternyata banyak banget modus dia tuh yang memang well prepare banget. Jadi menurut aku sih itu mah bukan hilaf ya. Kalau hilaf mah kan kepergok, terus tiba-tiba ngakunya enggak gitu. Nah itu hilaf. Tapi kalau ini tuh kayak dia mempersiapkan transfernya ke rekening siapa, terus nanti dia ngambil uangnya di mana, terus dia nyari korbannya di mana. Nah, terus tadi terbaru aku tuh ngeliat Mbak Duta Konsumen ngepost katanya ada orang yang dapat DM dari si Dutain yang nipu ini bilang, jadi si orang ini tuh lagi kena kasus nih, kita sebut aja si B gitu ya. Si B tuh lagi kena kasus nih. Nah, si Duta Intel tuh out of nowhere nge-DM, nelfonin dan ngehubungin si B ini hanya untuk nawarin lawyer. Kayak, lo lagi kena masalah ini ya? Yuk gue bantu yuk, tapi ada red cardnya. Dia langsung ngasih red card 25 juta dengan alasan nanti gue kasih lawyer terbaik yang gue tahu. Dia nyebutin salah satu lawyernya. Nah, si salah satu lawyernya itu Lawyer Hits Indonesia, yang menurut aku nggak mungkin menggunakan jasa ketiga untuk mencari klien gitu ya. Nah, dia tuh sampai maksa-maksa katanya. Aku juga cukup kaget, kayak wow, sampai segitunya banget ya. Nah, terus waktu di kasus pre-love itu kan banyak orang yang sebenarnya mungkin nggak ngerti hukum atau nggak paham. Nah mereka tuh nagih-nagih terus mereka tuh bilang mau lapor polisi. Tapi si Dutain ini tuh malah pura-pura ngelaporin polisi duluan dengan dalih pencemaran nama baik. Dan si korban-korbannya tuh jadi mundur. Nah sekarang si korban-korbannya tuh pada balik lagi dan bilang sama Duta Konsumen kalau mereka tuh adalah korban. Makanya aku bilang, aduh ini geli banget. Makanya aku bilang kalau misalnya kalian pernah berurusan sama orang ini, uang kalian kepake atau kalian pernah menjadi korban, kalian bisa hubungin akun Duta Konsumen ini. Karena aku yakin dengan pola yang dia punya, dengan cara yang dia pakai, korbannya banyak banget sampai kayak nipu 2 juta. Maksud aku ya mengingat dia punya Hermes, terus dia juga kalau naik mobil tuh naiknya Alphard kan, ya masa sih 2 juta aja dia nipu gitu. Nah tapi ya itulah yang terjadi. Jadi pelajarannya di sini tuh bukan tentang aku ngegosipin katanya ada kasus, enggak, tapi justru aku pengen ngasih tahu, siapa tahu di antara kalian ada yang jadi korbannya. Aku kasih tahu Mbak Duta Konsumen lagi ngumpulin korban-korbannya, ngumpulin saksi-saksinya biar dia bisa dijerat hukum. Tenang aja, katanya si Dutain yang pembohong ini tuh dia di Jakarta sendirian. Dia kan selalu bilang dia tuh punya manajer lah, punya tim lah, punya orang warehouse lah. Ternyata enggak, dia tuh di Jakartanya sendirian. Jadi kalau kita bersatu untuk melawan kehaluan dia dan melawan semua penipuan dia, bisa katanya diproses. Dan yang terakhir aku mau ngingetin sama kalian, jangan pernah gampang percaya sama orang, apalagi di dunia online, apalagi kalian belum pernah ketemu sama orangnya, terutama yang berhubungan sama duit ya. Ingat, kalian tuh cari uang susah payah, kerja, terus kalian menghabiskan waktu kalian, menghabiskan tenaga kalian untuk dapat uang yang kalian punya. Jangan dengan mudah dikasih ke orang lain, walaupun dia influencer, walaupun dia followernya banyak. Bahkan in case ke depan gitu, kalau misalnya aku ngadain sumbangan atau apa, jangan terlalu percaya. Kecuali kalau kalian beli, itu pun kalau beli usahain belinya tuh di e-commerce. Jangan beli transfer langsung gitu ya. Karena ini berurusannya sama uang dan
jangan sampai malah kita yang rugi gitu, menurut aku gitu ya. Karena aku sedih banget ngelihat ternyata banyak banget korban dari si TikToker Dutain ini. Jadi pesan aku sama kalian, please hati-hati, apalagi udah urusan uang. Mendingan kalian simpen uang kalian daripada kalian ngeluarin tanpa planning atau tanpa jelas itu uangnya kemana. Oke? Jangan lupa kalau misalnya di antara kalian ada korbannya, kalian bisa hubungin Mbak Duta Konsumen di TikTok ya.